Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di akun Noel Blessed. Kiranya melalui video yang diunggah oleh akun ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Terus dukung perkembangan akun ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Dan nyalakan loncengnya untuk mendukung pelayanan di media sosial. Di dalam video kali ini kita akan membahas tentang pengajaran dari Ustadz Kainama ya, di mana beliau ini ngakunya adalah mantan pendeta, tetapi setelah diselidiki ternyata omong kosong ya teman-teman ya. Apa sih pernyataan dari beliau ini, di mana beliau mengatakan bahwa orang Kristen itu tidak punya Tuhan. Wah, ini menarik ya menjadi pembahasan kita. Sebelum kita jauh membahas bagian ini, mari kita simak video berikut ini. Pemirsa, kita langsung tulis, langsung catat ya. Jangan pernah biarkan satu data hanya lewat begitu saja, karena akan berguna pada saat ada dialog atau ada diskusi dengan saudara Kristen. Oke? Silakan Ustaz Zanirul Sukron. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Sukron Ustaz Zanirul, sukron Ustaz Dani. Orang Kristen tidak punya Tuhan sebelum Yesus. Orang Kristen tidak punya Tuhan sebelum Yesus. Karena orang Kristen baru punya Tuhan, baru bertuhan setelah Kristus mati. Roma 14. Baru dia jadi Tuhan. Sebelumnya tidak pernah. Sudah? Baik, tulisan pertama, orang Kristen tidak punya Tuhan. Sekali lagi, orang Kristen tidak bertuhan sebelum Yesus. Karena, orang Kristen baru punya Tuhan setelah Yesus mati. Ya, sudah. Baru saja kita menyaksikan pembahasan dari bangkai ini ya teman-teman ya, di mana beliau membahas dalam kitab Roma pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-9. Di mana menurut kesimpulan beliau ini menyatakan bahwa orang-orang Kristen tidak punya Tuhan. Ya, orang Kristen baru punya Tuhan setelah Yesus mati disalibkan. Nah, itu kesimpulan dari bangkai ini ya teman-teman. Menarik menjadi pembahasan kita dalam kesempatan kali ini. Benarkah orang-orang Kristen mempunyai Tuhan setelah Yesus itu mati ya teman-teman, di atas kayu salib baru dia menjadi Tuhan karena pernyataan di ayat yang ke-9 ini. Ya, mari kita akan bahas bagian ini. Ya, memang ya kalau kita memperhatikan bagaimana mungkin seorang dokter dari Haifah yang sekolahnya tidak ada bisa menafsirkan atau menjelaskan ayat ini dengan baik dan benar ya teman-teman. Tentunya yang ada hanyalah menyesatkan banyak orang. Ya, mari kita memperhatikan di dalam kitab Roma 14 ayat yang ke-9, saya bacakan bagi kita. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Kelihatannya ayat ini seperti apa yang dijelaskan oleh Kainama ini ya teman-teman ya. Namun perlu kita perhatikan bahwa yang pasti adalah ayat ini tidak mungkin diartikan bahwa Kristus yang tadinya bukan Tuhan lalu menjadi Tuhan. Mengapa teman-teman? Karena kita perlu ingat bahwa yang bukan Tuhan itu tidak bisa menjadi Tuhan ya teman-teman. Dan kita harus perlu ingat bahwa kealahan dan ketuhanan Yesus itu tidak bergantung kepada pengakuan manusia. Mau manusia mengakui atau tidak, orang percaya mengakui atau tidak, orang yang tidak percaya mengakui atau tidak, dia tetap Tuhan. Dia tetap Allah. Karena apa?
Ingatlah bahwa kealahan dan ketuhanan Yesus Kristus itu tidak bergantung kepada pengakuan manusia. Kalau kita melihat bagian ini dalam kitab Roma ini, sebenarnya Yesus yang adalah Tuhan itu kita dapat melihat bahwa jauh sebelum kitab Roma ini ada ya teman-teman. Karena sejak Yesus hadir ke dalam dunia ini, itu sudah dinyatakan atau di Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Kristus itu adalah Tuhan. Kita lihat dalam Lukas 2 ayatnya yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, jadi jelas ya, bagian ini menunjukkan bahwa Yesus hadir di dalam dunia ini. Alkitab telah memberitahukan kepada setiap kita bahwa Kristus itu adalah Tuhan. Lalu bagaimana kita melihat di dalam konteks Roma 14 ayatnya yang ke-9 ini ya teman-teman. Kita perlu ingat apa sih maksud dan tujuan di dalam Roma 14 ayat yang ke-9 ini ya teman-teman. Yang tujuannya adalah tidak lain tentang kematian dan kebangkitan Kristus tentunya. Itu tujuan di dalam Roma 14 ayat yang ke-9 ini. Apa sih tujuan dari Kristus mati dan bangkit? Yaitu merujuk kepada karya keselamatan yang telah Tuhan nyatakan kepada manusia yang gelap, manusia yang berdosa tentunya, yang tidak dapat memperoleh hidup yang kekal tanpa kehadiran Allah itu sendiri yang menjelma atau berinkarnasi menjadi manusia dan hadir di tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Ya, tentunya itulah tujuan dari kematian dan kebangkitan Kristus, yaitu merujuk kepada karya keselamatan yang telah Tuhan nyatakan kepada setiap orang-orang yang percaya atau manusia yang berdosa. Nah, lalu teman-teman, kalau kita kembali kepada Roma 14 ayat yang ke-9 ini, dikatakan di situ bahwa sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati. Kita harus ingat ya teman-teman bahwa kematian Yesus di atas kayu salib itu menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu menang atas dosa. Ya teman-teman, bahwa Yesus menebus setiap dosa dan pelanggaran umat manusia. Maka dari situ dikatakan di sini bahwa supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati, itu menunjukkan bahwa kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga itu menunjukkan bahwa dia menang atas maut. Maut tidak akan berkuasa atas Yesus karena Yesus menang dan Yesuslah yang berkuasa atas maut. Maka dari itu dikatakan kata supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati ini menunjukkan bahwa proklamasi atau pemberitahuan bahwa Yesus itu menang atas maut ya tentunya. Dia berkuasa atas maut. Dia Tuhan atas maut. Dan diteruskan di situ maupun atas orang-orang yang hidup. Jadi Yesus di sini bukan hanya berkuasa atas maut, dia juga berkuasa atas orang-orang yang hidup ya teman-teman. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kalau kita memperhatikan di dalam Roma 14 ayat yang ke-9, kata-kata ini menunjukkan suatu tindakan dari Allah untuk memproklamirkan kepada dunia bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan dia adalah juru selamat umat manusia yang berkuasa atas maut, yang berkuasa atas orang-orang mati, dan juga dia berkuasa untuk orang-orang yang hidup di dalam dunia ini. Jadi saya rasa kalau kita memiliki pemahaman yang dituntun dan dipenuhi oleh Roh Kudus, tentunya kita akan memahami ayat ini dengan baik ya teman-teman ya. Jangan memahami ayat ini dengan intelektual kita, tetapi tunduklah intelektual kita kepada tuntunan dan pimpinan Roh Kudus supaya kita tidak tersesat dan menyesatkan banyak orang ya teman-teman. Beda ya kalau kita melihat pernyataan dari
orang yang sudah S3 dari Vatikan yang tidak ada sekolahnya, dan mantan pendeta yang tidak tahu kapan ditabiskan. Yang ada hanyalah menyesatkan banyak orang, pikiran-pikiran yang tidak tunduk atas Roh Kudus yang menuntun kita dan menerangi kita untuk memahami kebenaran firman Tuhan ya. Jadinya seperti itu ya teman-teman, seperti bangkai ini yang saya rasa apa yang dia tafsirkan hanyalah ujaran kebencian terhadap kekristenan ya. Mungkin dulunya mau jadi pendeta gak kesampean, atau dia hanya jadi asisten paduan suara yang ya silakan teman-teman tafsirkan sendirilah bagaimana kehidupan bangkai ini ya teman-teman ya semasa hidupnya, sehingga dia mencari sebuah sensasi ya teman-teman ya untuk memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab. Ya kiranya melalui video kali ini membukakan wawasan kita dan kita berpikir benar serta hidup dalam kebenaran ya tentunya. Ingat, mintalah pimpinan Roh Kudus untuk membaca firman Tuhan supaya kita menemukan apa makna yang tersembunyi ya di dalam kebenaran firman Tuhan, karena hanya Roh Kuduslah yang mampu untuk menerangi kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan kita imani. Ya kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati saudara dimanapun saudara berada. God bless you.